YouTube merupakan situs video yang kini semakin banyak menarik perhatian pengguna internet. Berbasis di San Bruno, California, perusahaan YouTube didirikan pada tahun ke-2005 oleh 3 mantan karyawan PayPal. Teknologi yang digunakan oleh YouTube adalah Adobe Flash Video dan HTML5 yang berguna untuk menunjukkan kepada pembuat atau pengguna berbagai jenis konten video, termasuk klip film, live TV, dan video musik. Bagaimana kalau melihat kembali sejarah para pendiri YouTube? Mari kita dengarkan kisah kesuksesannya. YouTube didirikan oleh 3 pendirinya, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jod Karim, yang sebelumnya bekerja di PayPal. Hurley belajar teknik di Universitas Indiana di Pennsylvania. Kemudian kedua rekannya Chen dan Karim belajar ilmu komputer di Universitas Illinois di Urbana-Champaign. YouTube ini diluncurkan pada tahun ke-2005 dan pencipta idenya, Hurley dan Chen. Ide ini bermula dari kesulitannya membagikan video saat makan malam di apartemen Chen di San Francisco. Dengan adanya dukungan oleh metode pemasaran yang fokus pada penciptaan cerita yang mudah dicerna konsumen, maka terciptalah domain YouTube pertama, www.youtube.com. Menjadi aktif pada 14 Februari tahun 2005 dan berkembang selama beberapa bulan berikutnya. YouTube berkembang sebagai perusahaan rintisan teknologi yang didanai oleh investasi sebesar $11,5 juta dari Sequoia Capital antara November tahun 2005 dan April tahun 2006. Kantor pertamanya berada di atas sebuah restoran Jepang dan pizzeria di San Mateo, California. Seberapa sering kalian semua menggunakan YouTube? Mungkin banyak dari Anda yang hanya menonton video di YouTube. Oleh karena itu, perlu diketahui seperti apa kisah sukses para pendiri YouTube sebagai motivasi untuk kita agar bisa menciptakan sejarah seperti mereka. Kisah Chad Hurley. Dia adalah pengembang web dari Amerika Serikat. Dia adalah anak dari Donald, seorang penasihat keuangan, dan ibunya, Joan, adalah seorang guru. Sejak kecil, ia sangat tertarik dengan desain seperti lukisan dan patung. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menyerah dengan desain dan akhirnya mulai berkecimpung di dunia teknologi dan bisnis. Sikap Chad adalah pribadi yang santun dan tertutup, dan juga sebagai anak yang cerdas dan kreatif. Dari usia muda, ia mampu menjual karya seninya. Kecintaannya pada seni bercampur dengan minatnya pada bisnis dan teknologi. Selama kuliah, Chad banyak belajar media, seperti bagaimana membangun web, bermain game, dan bereksperimen dengan animasi. Bahkan untuk menambah penghasilannya selama kuliah, ia bergabung dengan jaringan pemasaran. Chad lulus dari Indiana University of Pennsylvania pada tahun 1999 dengan jurusan desain grafis dan seni grafis. Kemudian dia membaca artikel tentang perusahaan baru bernama PayPal yang membuatnya tertarik untuk melamar di sana. PayPal menugaskannya untuk mendesain logo perusahaan terlebih dahulu untuk menunjukkan kekuatan portofolionya. Chad berhasil mendesain logo perusahaan PayPal dengan hasil yang menarik hingga perusahaan tersebut menggunakannya hingga saat ini. Chad adalah desainer pertama yang disewa oleh PayPal. Chad beruntung bisa bergabung dengan sistem pembayaran online teraman dari perusahaan ini. Dia mendapatkan cukup uang untuk memulai bisnisnya. Kisah Steve Chen. Nama asli Steve Chen. Dia adalah laki-laki yang lahir pada Agustus tahun 1978 di Taipei, Taiwan. Dari kisah masa kecilnya Chen ketika berusia 6 tahun, dibawa menemui seorang peramal oleh ibunya sendiri. Peramal menyebutkan bahwa Chen kecil tidak akan menjadi kaya. Itu selalu ada di kepalaku, kata Chen. Saat tumbuh dewasa di usia 8 tahun, ia merasakan hidupnya berubah. Keluarga Chen mendorongnya untuk pindah ke Amerika Serikat dan memulai hidup baru untuk membuat perubahan dalam kehidupannya. Chen bersekolah di sekolah menengah atas John Hersey, kemudian bersekolah di Akademi Sains dan Matematika Illinois
dan kemudian melanjutkan ke Universitas Illinois di Urbana-Champaign. Chan adalah anak yang tumbuh dengan berani dan tidak takut mengambil resiko. Seperti Chad Hurley, dia bekerja di sistem pembayaran online, PayPal, setelah lulus kuliah. Chan terkenal karena menemukan cara yang cerdas dan cepat untuk memecahkan masalah. Riwayat pekerjaan lainnya adalah di Facebook, tetapi dia hanya bekerja selama beberapa bulan dan memulai perusahaan baru, YouTube. Kisah Jude Karim. Jude Karim lahir di Merseburg, Republik Demokratik Jerman, pada tahun ke-1979 dan pindah ke Jerman Barat pada tahun ke-1980. Orang tuanya membesarkannya di Jerman, tetapi pindah kembali ke Amerika Serikat pada tahun ke-1992. Keluarganya adalah ilmuwan. Ayahnya adalah seorang ilmuwan Bangladesh yang bekerja di perusahaan 3M, sedangkan ibunya adalah warga negara Jerman, yang juga seorang profesor riset biokimia di University of Minnesota. Jude Karim juga seorang Muslim, karena ia lahir dari ayah Bangladesh yang Muslim. Tidak banyak yang ditulis tentang kisah masa kecilnya. Ia lulus dari Central High School dan kemudian memiliki riwayat pendidikan perguruan tinggi di University of Illinois at Urbana-Champaign. Namun, Karim putus kuliah dan memutuskan untuk bekerja di PayPal. Entah kenapa, ia kembali belajar ilmu komputer di Stanford University. Di PayPal, Karim bertemu dengan dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Karena inisiatif tersebut, mereka mendapatkan ide bisnis teknologi untuk meluncurkan situs web berbagi video YouTube. Saat bekerja di PayPal, Karim membangun dan mengembangkan sistem pencegahan penipuan real-time untuk PayPal. Selain menjadi pendiri YouTube saat ini, Jude Karim juga mendirikan lembaga keuangan, University Karim Ventures, yang mendukung mahasiswa dan alumni untuk mengembangkan dan meluncurkan ide bisnis mereka. Dia juga saat ini bekerja sebagai pengusaha internet. Ide untuk memulai YouTube, pertemuan dengan para karyawan perusahaan PayPal, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jude Karim akhirnya menjadi teman. Awalnya, Chad Hurley dan Steve Chen adalah orang-orang yang memiliki ide orisinal. Keduanya memiliki visi yang sama tentang perusahaan teknologi yang dibangun hingga dikenal. PayPal dibeli oleh eBay seharga $1,54 miliar pada saat itu. Dan mereka menerima suntikan bonus yang kemudian mendorong mereka untuk menggabungkan modal dengan bisnis baru tersebut. Mereka meninggalkan PayPal dan bekerja sebagai insinyur senior di Facebook selama beberapa bulan. Ide awal YouTube muncul pada Januari tahun 2005 saat makan malam di San Francisco. Chan dan Hurley membuat dan memfilmkan beberapa video, tapi terjadi masalah bagi mereka untuk berbagi video karena filenya besar. Menurut cerita, mereka tidak mengirimkan video tersebut melalui email karena salah satu teman Karim tidak bisa menghadiri acara tersebut. Sejak itu, ketiganya memiliki ide untuk membuat situs web berbagi video yang akan memudahkan dalam mengunduh dan menonton video yang sekarang dikenal sebagai YouTube. Ide YouTube diwujudkan pada Februari tahun 2005. Mereka juga mulai berbagi komitmen. Chad mendesain tata letak dan logo situs web, sementara Steve dan Karim mengurus aspek teknis sistem situs web hingga siap dan berjalan. Selain itu, mereka berbagi masalah manajemen sesuai dengan kapasitas mereka sendiri. Saat itu, Chad menjabat sebagai CEO sementara. Steve menjadi Chief Technology Office. Karim memutuskan untuk melanjutkan studinya di Universitas Stanford dan setuju untuk memiliki saham kecil di perusahaan sambil tetap bertanggung jawab atas YouTube sebagai konsultan. Setelah YouTube lahir, kemudian mereka mengembangkan segala macam metode pemasaran dengan mengirim email dari teman ke teman. Mereka bahkan menghubungi beberapa pakar media untuk mempromosikan situs YouTube tersebut. Terkadang, pendiri YouTube merasa frustasi
ketika orang tidak mengakui usahanya. Awal kesuksesan YouTube. Pendiri-pendiri YouTube tetap bersemangat dalam mengikuti perkembangan berkelanjutan dari usahanya. Perkembangan dengan pendanaan dari Sequoia Capital. Tiap bulannya mereka lakukan senilai 11,5 juta dolar antara November tahun 2005 dan April tahun 2006. Situs ini mulai berkembang pada Juli tahun 2006. Lebih dari 65.000 video diunggah setiap hari, dan mereka menerima 100 juta penayangan atau kunjungan video per hari. Akhirnya, kurva akan terus naik di bulan-bulan berikutnya. Meskipun YouTube sedang naik daun dan banyak orang mengetahuinya, YouTube telah resmi diakuisisi oleh Google Inc. untuk 1,65 miliar dolar saham, tepat pada Oktober tahun 2006. Chad Hurley sebagai CEO membeli 694.087 saham dan 41.232 saham tambahan dengan total lebih dari 345 juta dolar. Belakangan, Steve Chen memenangkan 326 juta dolar untuk 625.366 saham dan 68.721 saham tambahan. Rekannya yang lain, Karim, sudah lama tidak ada di YouTube. Jadi dia hanya mendapat 137.443 saham senilai 64 juta dolar. Investor Sequoia Capital kemudian membeli 941.027 saham senilai 442 juta dolar. YouTube dengan cepat menjadi salah satu situs web terbesar. Banyak perkiraan dari tahun 2007 menyamakan YouTube dengan penggunaan broadband internet pada tahun ke-2000. Pada bulan Juni tahun 2008, majalah Forbes memuat artikel yang memperkirakan bahwa YouTube akan menghasilkan 200 juta dolar dalam penjualan iklan pada tahun ke-2008. Kemudian, pada bulan Mei tahun 2010, YouTube menayangkan lebih dari 2 miliar video per hari. Melewati Mei tahun 2011 tahun berikutnya, menerima lebih dari 3 miliar kunjungan per hari. Pada Januari tahun 2012, YouTube mengumumkan telah mencapai 4 miliar kunjungan situs web setiap hari, dan YouTube tumbuh setiap tahun. Situs ini berkembang berkat kerja keras Steve dan Chad. Mereka bekerja hingga larut malam untuk meningkatkan tampilan dan performa sistem YouTube itu sendiri. Hingga beberapa saat setelah peluncuran pertama, Google berhasil membeli situs tersebut dan memberikan buah manis kepada 3 pendirinya. Memang, kerja keras dan dedikasi yang tinggi dalam menciptakan pekerjaan atau usaha akan mendapatkan hasil yang baik bagi pemiliknya. Jika Anda ingin mengikuti jejak ketiga sahabat ini, percayalah, meski di awal ada kesulitan, saat Anda terus memperbaiki dan terus memperbaiki hal-hal yang salah dan menghambat, maka akan mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Rebahkanlah badanmu, pejamkanlah matamu, tenangkanlah pikiranmu, panjatkanlah doamu. Bermimpilah engkau menjadi seorang yang sukses, hingga saat engkau membuka mata, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Selamat bermimpi.